Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadinda dari kelas A 2021-2, jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu vaksin dan jenis-jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Dan biasanya vaksin ini mengandung agen atau zat yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan seringkali dibuat dari mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan dari toksinnya atau dari salah satu penyakit permukaannya. Vaksin ini ada berbagai jenis yang dibuat dengan proses yang berbeda-beda. Vaksin diklasifikasikan menurut jenis zat yang terkandung di dalamnya. Vaksin juga dirancang dengan strategi yang berbeda untuk mengurangi resiko penyakit sambil mempertahankan kemampuan untuk menginduksi respon imun yang menguntungkan. Berbagai jenis vaksin yang terdapat di Indonesia, ada 8 vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu ada vaksin Sinovac yang diproduksi oleh perusahaan biofarmasi China, Sinovac Biotech dengan nama merek CoronaVac. Vaksin ini bertipe whole virus yang memanfaatkan virus SARS COVID yang kedua yang sudah dinonaktifkan, sehingga sudah tidak bisa menginfeksi tubuh lagi. Tetapi vaksin ini dapat memicu pembentukan imun. Dari hasil uji cobanya, vaksin Sinovac ini mempunyai berbagai angka efikasi atau kemanjuran melawan virus yang berbeda-beda. Dari uji coba yang dilakukan di Brazil, efikasinya sekitar 50,65% dan di Indonesia sekitar 65,3%. Yang kedua yaitu ada vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca atau Oxford AstraZeneca ini merupakan vaksin yang diproduksi biofarmasi asal Inggris yang bekerja sama dengan Universitas Oxford. Vaksin ini bertipe viral vector dan memanfaatkan adenovirus simpanse yang sudah dilemahkan untuk mengantarkan protein spike dari COVID-19 ke dalam sel tubuh sehingga memicu pembentukan antibodi. Yang ketiga yaitu ada vaksin Pfizer-BioNTech yang merupakan kolaborasi antara perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech dengan perusahaan farmasi asal Amerika yaitu Pfizer. Terkait pembuatannya, vaksin ini berbasis messenger RNA atau mRNA atau vaksin asam nukleat. Vaksin ini menggunakan materi genetik yaitu protein spike dari COVID-19 yang dimanfaatkan untuk memberikan instruksi kepada sel tubuh agar membentuk antibodi. Keempat yaitu ada vaksin Moderna. Vaksin ini diproduksi oleh perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat. Vaksin ini dibuat berbasis mRNA dengan menggunakan materi genetik untuk memberikan stimulus kepada sel tubuh agar membentuk antibodi. Vaksin Moderna ini diberikan dalam 2 kali suntikan dan menurut penelitian mempunyai efikasi atau kemanjuran sekitar 95%. Yang kelima yaitu ada vaksin Sinopharm. Vaksin COVID-19 Sinopharm dikembangkan oleh perusahaan farmasi China, Sinopharm China National Pharmaceutical. Vaksin ini dapat diberikan untuk kelompok usia 18 tahun hingga lanjut usia dengan efikasi sebesar 78%. Vaksin Sinopharm ini diberikan dalam 2 dosis dengan selang waktu 21 hingga 28 hari. Yang keenam ada vaksin Johnson & Johnson. Vaksin Johnson & Johnson ini sudah disetujui digunakan di Indonesia yang ditujukan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan dalam 1 suntikan dengan dosis tunggal sebanyak 0,5 ml secara intramuskular. Yang ketujuh ada vaksin CanSino, yaitu vaksin yang dikembangkan oleh CanSino Biological Inc. dan Beijing Institute of Biotechnology mempunyai merek dagang yaitu Confidencia. Vaksin ini menggunakan platform adenovirus yang disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk efikasinya, vaksin Confidencia ini memberikan perlindungan pada semua gejala sebesar 65,3% dan 90,1% terhadap kasus penyakit yang berat. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ada vaksin Sputnik V.
Vaksin ini berasal dari Rusia yang dikembangkan oleh Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology. Ini mempunyai nama lain yaitu GEM-COVID-Vac. Vaksin ini bertipe vaksin viral vector yang memanfaatkan adenovirus non-aktif untuk mengantarkan protein spike dari COVID-19 ke sel dalam tubuh, sehingga memicu pembentukan antibodi. Efikasi dari vaksin ini dilaporkan mencapai 96,1%. Baiklah semuanya, sekian penjelasan saya mengenai vaksin dan jenis-jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Jangan takut untuk divaksin karena vaksin itu gunanya untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh jika nantinya virus COVID-19 ini menyerang tubuh kita. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai vaksin dan jenis-jenis vaksin yang digunakan di Indonesia ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.